Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Saudaraku yang kekasih, kita sudah cukup lama berjuang menghadapi keadaan yang terjadi karena virus corona. Bukan hanya dalam segi kesehatan, di mana segala sesuatu sekarang harus berdasar pada protokol kesehatan, berbeda dengan masa yang dulu. Tapi juga dampak dari virus corona berimbas pada segi kehidupan yang lain. Beberapa negara maju tumbang menghadapi virus corona ini. Resesi ekonomi melanda seluruh dunia, banyak orang mengalami masalah. Jadi tepat seperti yang Alkitab katakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, dan sekarang sedang digenapi. Kesukaran terjadi di banyak bangsa, tidak terkecuali di negara kita di mana kita tinggal. Tapi saya percaya bahwa perkenan Tuhan tetap ada bagi kita orang benar. Saudaraku yang kekasih, banyak orang mulai menyerah dengan keadaan. Mereka tidak bersemangat lagi, ada yang putus asa. Tapi juga ada yang kemudian nekat karena keadaan nekat. Istilahnya mungkin menantang maut. Ya mungkin karena sudah stres, mereka nekat. Saudaraku yang kekasih, di negara kita berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak dari virus corona ini. Pemerintah memberikan stimulus pada pelaku-pelaku industri agar perekonomian dapat berjalan kembali. Karena kalau roda perekonomian berjalan, perputaran uang terjadi, maka resesi dapat ditanggulangi. Memang belum pulih seperti sedia kala, tapi paling tidak ini bisa menjadi angin segar dalam masa yang krisis. Sedikit banyak tentu membantu masyarakat dalam menghadapi masa sukar ini. Namun juga perlu disayangkan, dalam masa sulit masih ada orang-orang atau kelompok yang menyudutkan pemerintah. Bukannya membantu masyarakat, tapi malah membuat berita-berita yang membingungkan dengan perkataan-perkataan atau mungkin istilahnya hoax yang dilempar ke masyarakat, sehingga menimbulkan yang namanya ketidakpastian, kebingungan, dan tentunya bisa membuat masyarakat mengalami masalah-masalah yang baru. Jadi seharusnya membantu masyarakat, tapi malah membuat masyarakat jadi bingung. Seharusnya membantu pemerintah, bersama pemerintah membantu masyarakat yang sulit, tapi malah berusaha mengambil keuntungan, dan mereka juga istilahnya mengatasnamakan rakyat. Padahal dampak yang dikerjakan membuat rakyat justru menjadi bingung. Kalau boleh dikatakan itu sama seperti lempar batu sembunyi tangan, tidak berani bertanggung jawab. Maka saudaraku yang kekasih, kita perlu dan terus berdoa agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini disadarkan. Kita rindu bahwa semua dapat bersatu agar keadaan menjadi lebih baik, keadaan dapat dipulihkan. Nah saudaraku, berbicara tentang yang namanya keadaan menjadi lebih baik, maka sebenarnya keadaan dapat menjadi lebih baik itu hanya ada di dalam Tuhan. Walaupun situasi mungkin kurang menguntungkan, tapi bagi orang yang di dalam Tuhan, dia dapat mengalami keadaan yang lebih baik. Di tengah keadaan yang sulit, mari kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan selalu dapat menolong. Bahkan pertolongan Tuhan itu selalu terbukti. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu, bahwa pertolongan Tuhan itu valid, dapat dipercaya, dan pertolongan Tuhan tidak mungkin gagal.
Alkitab sudah membuktikan bagaimana Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dalam masa kesesakan, mereka ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib. Ketika Ishak diizinkan mengalami masa paceklik, Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Di tengah masa paceklik dia menabur. Ketika orang lain tidak berani menabur, Ishak menabur dan Ishak mengalami panen 100 kali lipat. Mungkin hari ini keadaan-keadaan yang mencekam, mungkin hari ini keadaan-keadaan yang serba sulit. Tapi bagi kita, mari kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan kita sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Validitasnya itu 100%, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, kita akan melihat tentang pertolongan Tuhan ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal yang kedua ayat yang ke-7. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Saya bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Alkitab menulis bahwa Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang jujur, dan Tuhan itu menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, kita ini adalah anak Tuhan. Kita sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia dan kita dibenarkan dengan darahnya. Kita disucikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita menjadi orang benar. Bahkan di dalam Kristus kita dapat disebut the man of God, manusia Allah, karena darah Kristus mengalir dalam hidup kita. Dan Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Ada pertolongan yang tersedia. Nah, kata menyediakan ini dalam kamus itu ditulis membuat sesuatu sudah selesai dibuat. Jadi disediakan itu berarti sesuatu yang sudah selesai dibuat dan kemudian tersedia bagi kita. Berarti pertolongan Tuhan itu sudah ada, pertolongan Tuhan itu sudah disiapkan bagi anak Tuhan. Kalau hari-hari ini dalam keadaan masa-masa yang sulit, percayalah bahwa sebenarnya pertolongan Tuhan itu sudah disiapkan bagi saudara. Walaupun keadaan zaman sedang susah, percayalah bagi kita orang benar, pertolongan Tuhan itu sudah disiapkan. Kata menyediakan itu di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata safan, menyediakan. Nah, safan itu punya makna menyediakan sesuatu yang istimewa. Berarti sebenarnya ketika keadaan sedang sulit seperti ini, bagi orang, bagi anak Tuhan, bagi orang benar, maka Tuhan itu menyediakan pertolongan yang istimewa. Kalau istimewa berarti itu sesuatu yang lain daripada yang lain. Istimewa itu diutamakan. Ketika keadaan zaman sedang susah, justru bagi kita orang benar di dalam Kristus ada hal yang istimewa. Maka mari kita sadari bahwa kita ini istimewa karena kita di dalam Kristus, sehingga kita berhak menerima keistimewaan. Nah, apa keistimewaan di sini? Ada pertolongan yang bagaimana? Saudaraku yang kekasih, kata pertolongan di sini di dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata tusiah. Nah, kita sering mendengar disampaikan bahwa pertolongan atau penolong itu seringkali disampaikan dalam bahasa Ibrani dengan kata Eser, Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Ebenezer, batu pertolongan itu, the stone of help. Nah, kebanyakan
kata penolong itu memakai kata eser dalam Alkitab. Tapi di sini di dalam kitab Amsal kata pertolongan itu ditulis dengan kata tusiah, bukan eser. Nah, apa maknanya tusiah sebenarnya? Tusiah itu maknanya hikmah atau kebijaksanaan. Orang yang diberi hikmat, maka orang itu akan mahir menggunakan kemampuan, kepandaiannya dan akal budinya. Walaupun dalam keadaan yang sulit, orang tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat. Ia dapat mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga ia dapat keluar dan menang atas masalahnya. Maka dalam keadaan yang sukar, orang yang berhikmat itu dapat tenang. Nah, di sini Tuhan menolong, itu berarti Tuhan itu melimpahkan hikmat, kebijaksanaan bagi umatnya. Sehingga walaupun dalam keadaan masa yang sulit, anak Tuhan itu dapat mengambil tindakan yang tepat sehingga mampu keluar dari masalah itu. Itulah pertolongan Tuhan. Hari ini dalam keadaan yang sulit, tentu orang harus mengambil keputusan, saudara. Nah, kita bisa bayangkan satu keputusan yang salah itu bisa membuat satu keadaan menjadi lebih rusak. Dalam keadaan yang sulit, keputusan yang salah memperberat keadaan. Satu kali Jenderal George Washington sedang sakit. Beliau adalah presiden pertama Amerika Serikat. Satu kali ketika dalam kondisi sakit, datanglah para dokter memeriksa. Nah, ketika mereka memeriksa, mereka menyimpulkan bahwa penyakit Jenderal George Washington ini ada di dalam darahnya. Lalu apa yang dokter waktu itu kerjakan? Saudara, bisa kita pahami ini terjadi tahun abad pertengahan. Jadi sudah begitu lama teknologi kedokteran tidak semaju sekarang ini. Jadi keputusan yang mereka ambil kalau itu terjadi hari ini mungkin orang akan mentertawakan. Tapi ini terjadi pada masa itu, saudara, kepada presiden pertama Amerika, George Washington. Nah, ketika tim dokter ini mereka meriksa, mereka sepakat, wah ini penyakitnya ada di dalam darahnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Dan mereka kemudian mengambil satu tindakan, mengambil darah presiden. Nah, kita bisa bayangkan dalam kondisi sakit darahnya malah diambil. Ya, tentunya bukannya keadaan jadi lebih baik. Sudah sakit, kekurangan darah karena darahnya diambil. Mereka berpikir kalau darahnya diambil nanti sembuh karena penyakitnya ada di dalam darah. Ya, akhirnya justru keadaan lebih buruk sampai George Washington meninggal dunia. Nah, tindakan para dokter waktu itu bukan memperbaik atau menjadikan keadaan George Washington jadi lebih baik, tapi memperburuk keadaan. Kenapa? Karena keputusan yang diambil itu salah. George Washington justru malah tambah kekurangan darah dan akhirnya tidak tertolong. Keputusan yang salah itu justru akan memperberat keadaan. Dan setiap orang, setiap waktu dia harus mengambil keputusan, saudara. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, orang harus mengambil keputusan bagaimana tindakan yang harus diambil. Ada banyak orang dirumahkan, mereka harus mengambil keputusan apa yang harus dikerjakan. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam Kristus ada tusiah, yaitu hikmat,
Tuhan menolong dengan Tuhan memberikan hikmat sehingga orang benar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat dan dapat menggunakan segala kemampuan yang Tuhan berikan sehingga dia lepas dari permasalahannya, bisa menang dalam masalahnya. Itulah Tusia. Jadi Tusia berhikmat ketika mengambil keputusan yang tepat. Itu bukan istilah Jawanya kalah cacak menang cacak. Wes gini aja, sopo ngerti beruntung. Itu bukan seperti orang membuang dadu, saudara. Tapi ada satu hikmat yang Tuhan berikan, ada pemikiran ilahi yang Tuhan berikan, sehingga walaupun dalam masa sulit kita dapat mengambil tindakan yang tepat, sehingga kita terhindar dari kesulitan. Justru sebaliknya, kita bisa mengambil keuntungan di dalamnya. Hari ini hampir semua orang mengalami masa sulit. Tapi mari serahkan pada Tuhan, mintalah pertolongan Tuhan. Ada Tusia bagi kita. Yang kedua, Tusia itu juga punya makna sukses. Sukses itu tercapai apa yang dirindukan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa yang sulit seperti ini Tuhan akan ikut bekerja sehingga apa yang kita rindukan itu terwujud untuk kita memuliakan Dia. Rasul Paulus menulis bahwa Tuhan ikut bekerja memberikan kebaikan dalam hidup kita. Segala sesuatu bekerja sama untuk suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itulah sukses. Jadi sukses di sini bukan berarti semuanya ada sampai berlimpah turah-turah, tapi apa yang kita rindukan tercapai. Di dalamnya ada kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Di dalamnya Tuhan itu ikut bekerja di dalam kita dan bersama dengan kita. Saudaraku yang kekasih, mari di tengah masa yang sukar ini kita pegang firman Tuhan. Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Ada sesuatu yang istimewa disediakan Tuhan bagi kita, yaitu hikmat. Tuhan ikut bekerja dalam hikmat yang Tuhan berikan sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat. Bisa kita bayangkan ketika dalam masa yang sulit kita mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat dalam pertolongan Tuhan dan Tuhan ikut bekerja, itu sesuatu yang besar bisa terjadi dalam hidup kita. Maka mari kita tidak takut, kita tidak khawatir menghadapi zaman ini, karena kita tahu ada pertolongan Tuhan yang istimewa bagi kita. Ada kebaikan Tuhan yang istimewa bagi kita, yaitu Tuhan menaruh hikmatnya di dalam diri kita sehingga kita dapat menggunakan segala daya potensi kemampuan kita dan mengambil tindakan atau keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, dan bahkan Tuhan ikut bekerja di dalamnya. Itulah hal yang istimewa. Nah, saya percaya dalam kondisi yang seperti itu tadi, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan walaupun keadaannya sedang tidak menentukan atau tidak menguntungkan. Itulah Tuhan menyediakan pertolongan. Ada hal yang istimewa bagi saudara dan saya di dalam Kristus. Dan yang kedua dikatakan Tuhan itu menjadi perisai bagi kita. Saudara, perisai itu berguna untuk melindungi dari serangan lawan atau bahaya dari lawan. Di dalam medan peperangan, perisai itu pasti ada di depan, bukan di belakang. Aduh, kalau ada panah lawan, maka yang pertama terkena itu perisai itu, dan kita bisa terlindung. Dan kalau kita perhatikan, perisai itu tidak pernah dibuat dari bahan yang mudah tembus. Perisai akan dibuat dari bahan yang kuat, yang tidak dapat ditembus oleh panah dan anak panah dan tombak. Bisa dibuat dari logam yang keras, sehingga kalau anak panah lawan itu datang, maka dia akan dirontokkan oleh perisai kita. Maka perisai itu mesti kuat, saudara. Dilempar batu tidak akan rusak. Coba bisa kita bayangkan,
dalam masa-masa krisis, misalkan terjadi demonstrasi dan aparat mereka membawa perisai tapi hanya dibuat dari kayu, ya mudah sekali dipatahkan, jiwa mereka terancam. Maka perisai itu dibuat dari bahan khusus yang walaupun dilempar batu tidak akan bisa pecah. Itu perisai yang dibuat oleh manusia, dibuat begitu rupa dengan teknologi yang canggih, yang kuat, yang bisa untuk menahan serangan lawan. Zaman dulu perisai dibuat dari biasanya itu perunggu, sehingga kalau ada anak panah datang maka terkena perisai itu dan anak panah itu rontok, sehingga para prajurit lawan itu akan aman. Raja Daud juga pernah membuat perisai, tapi bentuknya tidak seperti pada umumnya. Perisai yang dibuat Daud itu berbentuk bintang yang dapat dipakai untuk melindungi, tapi juga dapat dipakai untuk menghancurkan lawan karena bentuknya bintang, sehingga ada lancip di perisai itu. Nah, di kemudian hari kemudian itu dikenal dengan bintang Daud yang menjadi lambang bendera Israel. Pada dasarnya itu dulunya adalah satu perisai, saudara, yang dibuat secara khusus oleh Daud. Dengan perisai itu Daud bisa terlindung, tapi juga diayunkan kepada lawan bisa terbunuh. Nah, kita akan melihat tentang makna perisai ini. Kata perisai dalam bahasa aslinya itu adalah magen. Magen itu diartikan sebagai pertahanan. Perisai untuk bertahan. Tapi juga perisai magen itu juga dapat diartikan seperti markas. Saudaraku dikasih Tuhan, tadi saya sudah katakan perisai itu dibuat dari bahan khusus yang kuat, bisa menahan serangan lawan, bisa menjadi pertahanan kita. Kalau saudara melihat film-film kolosal zaman Romawi dahulu, perisai itu cukup tinggi, cukup tebal. Nah, ketika terjadi yang namanya peperangan, maka dibentuklah barisan paling depan perisai bergelombang. Orang menyerang dengan tombak itu nggak bisa nembus perisai pada tentara yang di depan, sehingga terlindung. Magen itu juga punya makna markas. Di dalam markas itu ada sistem perlindungan yang kuat. Ketika menghadapi bahaya, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya pertahanan seperti markas. Kalau Tuhan itu menjadi perisai dan panah lawan itu pertama pasti mengenai perisai, maka kalau Tuhan jadi perisai kita, maka semua serangan lawan itu pertama yang akan Tuhan hadapi, karena Tuhan ada di depan kita. Dan kita percaya Tuhan mampu menghalau setiap serangan lawan. Dan fakta sudah membuktikan Tuhan menang. Kita juga tidak perlu takut karena kita aman, sama seperti di dalam markas. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana-mana markas pertahanan itu dibuat dengan sistem keamanan yang mutakhir. Dibuat sistem keamanan yang berlapis dan tidak mudah, atau boleh dikatakan tidak semua orang bisa masuk dalam markas. Tuhan itu jadi magen kita. Kita seperti ada di dalam markas yang terlindung dengan sistem yang sangat kuat. Kita seperti di dalam markas yang terlindung seperti dengan pertahanan berlapis. Maka walaupun ada serangan-serangan, ada bahaya, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita ada di dalam markas dengan sistem pertahanan yang sangat kuat. Dan Tuhan jadi perisai yang sudah terbukti mampu menghalau serangan lawan.
Nah, magen juga punya arti shield. Nah, sekarang ini banyak orang memakai face shield, pelindung wajah. Magen itu seperti pelindung. Di masa pandemi corona ini banyak orang memakai face shield, saudara. Dengan memakai itu mereka berusaha untuk melindungi. Kalau kita memperhatikan di dalam ibadah raya, worship leader, singer memakai face shield. Itu gunanya untuk melindungi dari virus. Karena virus corona itu mematikan. Tuhan itu shield kita, pelindung kita. Bahaya apapun tidak dapat menembus dan masuk. Semuanya dapat dihalau oleh Tuhan. Maka percayalah, walaupun sekarang ini sedang terjadi wabah, Tuhan itu seperti face shield kita yang melindungi kita sehingga kita aman. Keadaan memang susah, tapi mari kita percaya, mari kita pegang. Tuhan jadi pelindung dan sangat terbukti. Seperti markas, seperti perisai, seperti face shield yang melindungi segenap hidup kita, yang melindungi kita sehingga bahaya tidak masuk, yang melindungi kita sehingga virus, bakteri itu tidak mengganggu kita. Itulah perisai. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan menolong, dilindungi, bagaimana dengan hidup kita? Tuhan inginkan kita ini hidup jujur. Kata jujur dalam bahasa aslinya yashar. Artinya yashar itu adalah orang yang jalannya lurus. Ini seperti yang dimaksud Tuhan, yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Ketika Yosua akan memasuki tanah Kanaan, jadi pemimpin bangsa itu, Tuhan berkata, teguhkanlah dan kuatkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tuhan ingin hati Yosua lurus. Tuhan ingin kita anak Tuhan hidupnya itu ikut Tuhan lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau boleh digambarkan menyimpang ke kanan atau ke kiri itu gambaran kalau zaman Tuhan Yesus seperti ragi Herodian dan ragi orang Farisi. Herodian itu berbicara tentang yang namanya sekularisme. Sedang Farisi itu memelihara adat. Sampai mereka kemudian melupakan pokok dari Taurat itu sendiri. Hari-hari ini orang sering dibelokkan kepada dua hal ini. Adat nenek moyang takayul, gerakan zaman baru, tapi juga sekularisme. Salah satu bentuk sekularisme yang berkembang itu mereka memakai yang namanya hak asasi manusia. Loh, memang kita harus menjunjung hak asasi manusia, tapi bukan berarti kemudian atas nama hak asasi manusia semua dilegalkan. Di negara kita ini hanya ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Tapi ada orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia, kemudian mau memaksakan transgender. Di Thailand itu ada kalau tidak salah 18 gender. Mungkin kita bingung, saudara. Ini 18 itu ada laki-laki, perempuan, nanti apalagi gitu, saudara. Padahal kalau kita kembali kepada Alkitab, Alkitab mengatakan maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi atas nama hak asasi manusia, hak Tuhan itu mereka kalahkan. Kebenaran firman Tuhan dikalahkan, sekularisme berkembang. Itu berusaha untuk dilegalkan di negara-negara barat, beberapa negara terjadi yang namanya legalisasi, sehingga orang meninggalkan yang namanya kebenaran. Mereka mengatasnamakan humanisme, human right, human being, katakan seperti itu. Tapi mereka, haknya Tuhan itu dilupakan. Itu sekularisme. Tapi ada juga yang menyimpang seperti
Gambarannya ragi orang Farisi, adat istiadat itu dipegang. Orang masih mereka percaya kepada yang namanya dongeng nenek tua, takayul. Takayul itu mutos, dari kata mutos dalam bahasa Yunani muncul kata mistis. Orang masih banyak percaya dengan mistis. Orang yang bergelar pendidikan tinggi pun ada yang percaya dengan hal yang mistis. Dan ada juga anak Tuhan di dalamnya yang masih praktik seperti itu. Kalau masih mempraktikkan hal seperti itu, bagaimana Tuhan bisa menolong? Karena Tuhan kita Allah yang cemburu adanya. Tuhan tidak mau diduakan. Maka mari kita bangun kehidupan yang yasar, yang lurus jalannya, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua juga Tuhan mau kita ini tak bercela. Dalam bahasa aslinya itu tom. Tom itu punya arti integritas. Tuhan ingin kita hidup dalam integritas, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam segala hal. Mari kita tunjukkan orang-orang yang berintegritas ilahi. Orang yang berintegritas dia ini jujur. Orang yang berintegritas dia dapat dipercaya. Dia tidak menyimpang. Nah, kalau kita ini, hidup kita ini tidak menyimpang, lurus ikut Tuhan, menjaga integritas, maka akan ada pertolongan yang istimewa, ada perlindungan yang istimewa. Walaupun dalam masa yang sukar seperti ini, mari kita tidak takut. Tuhan pasti menolong dan pertolongannya itu istimewa. Hikmat Tuhan itu dicurahkan, dilimpahkan dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan bukan itu saja, bahkan Tuhan ikut bekerja di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan ketika kita bekerja, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita seperti ada di dalam markas, kita seperti ditamengi oleh Tuhan, sehingga semua serangan dihalau oleh Tuhan. Maka saudaraku yang kekasih, jangan takut, terus maju di dalam Tuhan, hidup lurus ikut Tuhan. Maka sampai di sini Tuhan pasti menolong kita dan seterusnya. Maka dalam menghadapi masa-masa yang sulit di akhir zaman ini, mari kita bersandar pada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan jadi berkat dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.